Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah di perayaan Natal Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga tahun 2020. Dengan tema, mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat 23. Dengan subtema, melalui perayaan Natal kita tingkatkan iman, persaudaraan, kebersamaan, ketaatan, disiplin tetap sehat, dan pengharapan akan hidup yang lebih baik. Kita masuki acara umum. Prosesi memasuki tempat acara. Penyalaan lilin oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga, Bapak Tapianus Abarus AMDIP SHMM. Selanjutnya, Ibu Ketua Persatuan Darmu Wanita Lapas Kelas 2A Sibolga. Sinarnya menyatakan kesukaan surga. Dilanjutkan oleh Ketua Panitia Natal Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga, Bapak Rominardo Situmeyang SH. Kabar sukacita telah lahir Yesus. Selanjutnya, mewakili pendeta pelayan gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Sibolga, Bapak Pendeta Yesaya Nenggolan. Selanjutnya, mewakili pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga, Ibu Elfrida Panggabean. Menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia. Selanjutnya, mewakili pengurus gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Sibolga, kepada Bapak Jonggang Tapea kami persilakan. Lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Seribu lilin yang
selanjutnya mewakili undangan. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dunia, kabar sukacita telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang berada di tempat ini maupun juga yang berada di tempatnya masing-masing. Semoga kita semua selalu diberkati oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Bapak Kalapas kelas 2 Sibolga, Bapak Tapianus Antonius Barus AMD IP SH MM, Ibu Ketua Dharma Wanita Lapas kelas 2 Sibolga. Yang kami hormati Bapak Pastor Paulus Posma Manalu Projo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yesaya Nenggolan STH MTH. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dan staf lingkungan Lapas kelas 2 Sibolga dan warga binaan kami di Lapas kelas 2A Sibolga yang kami sayangi. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan kita yang Maha Kuasa atas berkat dan sukacitanya, yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan perayaan Natal bersama pegawai dan warga binaan Lapas kelas 2A Sibolga. Bapak Kalapas beserta Ibu yang kami hormati dan saudara terkasih, izinkanlah saya pada kesempatan ini melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memeriahkan perayaan Natal Lapas kelas 2A Sibolga. Yang pertama, kegiatan perlombaan. Dalam rangka memeriahkan perayaan Natal Lapas kelas 2A Sibolga, telah dilaksanakan kegiatan perlombaan kerohanian dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 November 2020 bertempat di Gereja Immanuel Lapas kelas 2A Sibolga yang terdiri dari 1. Lomba Cerdas Cermat Alkitab atau CCA dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 3 November 2020 yang diikuti 6 kelompok peserta yang berasal dari pegawai dan warga binaan Lapas kelas 2A Sibolga. 2. Lomba Vokal dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 5 November 2020 yang diikuti 5 kelompok peserta yang berasal dari warga binaan Lapas kelas 2A Sibolga. 3. Lomba Puisi yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 yang diikuti 4 peserta berasal dari warga binaan Lapas kelas 2A Sibolga. Masing-masing perlombaan telah ditetapkan pemenangnya, dan nanti setelah acara kebaktian perayaan Natal ini, pada acara hiburan akan diserahkan bingkisan hadiah kepada masing-masing pemenang lomba kerohanian, dan juga bingkisan kepada setiap peserta perlombaan sebagai wujud nyata upaya kita memberikan pembinaan, semangat dan gairah kepada warga binaan untuk memiliki keinginan yang lebih besar lagi mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan mempelajari, memahami firman-Nya serta bersukacita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kunjungan sosial.
Panitia Perayaan Natal Lapas Kelas 2 Sibolga tahun 2019 dan 2020 beserta seluruh pegawai Lapas Kelas 2 Sibolga telah melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Sion Lopian pada tanggal 24 November 2020 dan dipimpin langsung oleh Bapak Kalapas Kelas 2 Sibolga, Bapak Tapianus Antonius Barus, AMD IPSA MM. Kunjungan tersebut sekaligus menyerahkan bantuan kepada anak-anak Panti Asuhan Sion. Kunjungan ini juga sebagai bentuk realisasi dari program Panitia Natal Lapas Kelas 2A Sibolga tahun 2019. Yang ketiga, kegiatan perayaan Natal. Pada hari ini, seluruh pegawai dan warga binaan Lapas Sibolga yang beragama Kristen mengikuti kebaktian perayaan Natal yang dipimpin oleh Bapak Pastor Paulus Posma Manalu Projo dan didampingi oleh Bapak Pendeta Jesaya Nenggolan STH MTH. Pada perayaan Natal kali ini, kita tidak mengundang saudara-saudara kita di luar lingkungan Lapas Kelas 2 Sibolga, dan juga kita tidak mengundang Bapak Ibu Pendeta dan pelayan gereja sebagaimana biasanya kita lakukan pada perayaan-perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan instruksi dan petunjuk Bapak Kalapas Kelas 2 Sibolga, berhubung karena sampai saat ini di seluruh Indonesia bahkan dunia dan khususnya kota Sibolga, Tapanuli Tengah, masih dilanda pandemi COVID-19. Dan untuk kondisi ini, kami Panitia Natal beserta pimpinan dan seluruh staf Lapas Kelas 2 Sibolga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Pendeta dan pelayan beserta keluarga warga binaan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat kembali bertemu melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, kegiatan kebaktian. Bapak Kalapas beserta Ibu yang kami hormati dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selain kegiatan dalam rangka perayaan Natal Lapas Kelas 2 Sibolga, izinkan juga kami melaporkan kegiatan kebaktian yang dilaksanakan di Gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Sibolga. Kebaktian warga binaan yang beragama Kristen dilaksanakan setiap hari di Gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Sibolga. Kebaktian ini biasanya dilayani oleh Bapak Ibu Pendeta dan pelayan dari berbagai denominasi gereja dan instansi pemerintah serta dari BKAG dengan jadwal sebagai berikut. Hari Senin dari Gereja Pentakosta, hari Selasa dari BKAG Tapanuli Tengah, hari Rabu dari Depak Kabupaten Tapanuli Tengah, hari Kamis dari BKAG Kota Sibolga, hari Jumat dari Depak Kota Sibolga, hari Sabtu dari GMII, dan hari Minggu dari GSJA. Namun sejak bulan Maret 2020, yaitu sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, maka Bapak Ibu Pendeta dan pelayan tidak lagi bisa hadir di Gereja Immanuel Lapas Kelas 2 Sibolga untuk melayani sebagaimana biasanya karena adanya aturan protokol kesehatan, dan untuk sementara lapas menutup setiap kunjungan di lapas. Kebaktian warga binaan tetap dilaksanakan di Gereja Immanuel Lapas Kelas 2 Sibolga setiap harinya, walaupun tanpa kehadiran Bapak Ibu Pendeta dan pelayan, sebagaimana pengganti dari penyampaian renungan atau khotbah dilakukan melalui khotbah secara online melalui media yang ada di Gereja Immanuel Lapas Kelas 2A Sibolga. Khusus untuk kebaktian hari Minggu sejak bulan Agustus 2020, kebaktian dipimpin oleh Bapak Pendeta Yesaya Nenggolan STH MTH. Bapak Kalapas beserta Ibu yang kami hormati, beserta saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Pendeta
dan pelayan yang selama ini telah melayani jemaat di Gereja Immanuel Lapas kelas 2 Sibolga. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kunjungan ke lapas dapat dibuka kembali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kalapas, Bapak Tapianus Antonius Barus, AMDIP SHMM, beserta Ibu atas segala dukungan dan bantuannya dalam melaksanakan perayaan Natal ini, serta kepada seluruh pejabat dan staf lapas kelas 2 Sibolga, dan terutama kepada seluruh rekan-rekan panitia Natal yang telah bekerja keras demi suksesnya perayaan Natal lapas kelas 2A Sibolga. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga binaan kami yang telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan perayaan Natal ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan puji dan syukur kepada Allah Bapa di sorga dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus atas segala penyertaannya sepanjang hidup kita. Kami panitia Natal Lapas kelas 2 Sibolga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Oras menjua-jua. Yahoo. Terima kasih atas waktu yang berikan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Kalapas beserta Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kalapas beserta Ibu yang selalu menyertai kami di lembaga permasyarakatan ini, selalu membimbing kami, memberikan suasana yang penuh kekeluargaan, sehingga walaupun kami jauh dari keluarga, kami merasa tidak kehilangan. Kami merasa ada kedamaian di lingkungan lapas ini. Terima kasih Bapak. Semoga kepada Bapak Kalapas beserta Ibu dan seluruh keluarga, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan dan panjang umur, serta memberikan karir yang cemerlang ke depan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan kepada terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rominardo Situmeang sebagai Ketua Panitia Natal. Di awal-awal pembentukan Panitia Natal, Bapak ini juga selalu merasa terbebani karena memang ada instruksi dari Pak Kalapas. Dengan kondisi yang prihatin pun kita harus mensukseskan perayaan Natal, dan kondisi ini pun dicermati oleh Pak Romi sebagai ketua dan berupaya untuk melaksanakan perayaan Natal dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun sudah dipres sedemikian kecil anggarannya, tetap juga besar untuk kondisi yang saat ini. Tapi Pak Romi selalu bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian Pak Romi juga bilang mujizat itu nyata dan benar. Detik-detik terakhir pelaksanaan perayaan Natal kita, berkat itu pun turun sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Natal kita ini dapat tertutupi dengan baik, bahkan di luar dugaan kita. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak juga diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan diberkati keluarga. Demikianlah Bapak Ibu ucapan sambutan kami mewakili warga binaan, dan akhir kata kami mewakili seluruh warga binaan Lapas kelas 1 Sibolga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Horas. Shalom. Horas. Yahobu. Menjua-jua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya dalam perayaan Natal ini kita selalu ada di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan setiap waktu, setiap saat, karena Tuhan
masih memelihara jiwa kita, kehidupan kita. Tidak sampai dibiarkan kita ditimpa oleh malapetaka dalam COVID-19 ini. Saya berdoa dan kita sama-sama berdoa, dan para seluruh tokoh-tokoh agama berdoa supaya tahun ini negara ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, para pendeta tidak bisa hadir, salam dan doa mereka kepada kita. Semoga perayaan Natal ini membawa damai Kristus di dalam hati kita semuanya. Demikianlah saya sebagai perwakilan para hamba Tuhan pendeta yang ada baik di BKAG Tapanuli Tengah, BKAG Kota Sibolga, dan seluruh para pendeta yang ada dalam PGPI atau Pentakosta juga mengucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. 25 Desember tahun 2020 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021, kita bisa diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Horas Yahweh Shalom. Shalom. Selamat sore. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Pastor Bapak Posma Manalu Projo. Saya sering ketemu dengan pastor ini, tapi baru kali ini bisa senyum-senyum. Gimana saya mau senyum kalau pastor ini membawa ibadah, kan? Nanti disangka saya sudah agak sedikit lari nanti, kan begitu. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang setiap hari Minggu setia melayani di Lapas Sibolga ini, Bapak Pendeta Yesaya Nenggolan. Dan Bapak Ibu karyawan-karyawati pegawai Lapas Sibolga yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh warga binaan yang hadir pada kesempatan ini yang saya sayangi. Horas. Belum semangat warga binaan. Horas. Yahobu. Mejua-jua. Ya, orang Karo cuman berdua kayaknya di sini, jadi agak canggung. Pada perayaan Natal tahun 2020 ini, di mana kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak kita tahu kapan datang menyerang kita. Makanya pemerintah menyarankan kepada kita 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi luar biasa Pastor Amang Pendeta, di sini ada 1.100, hampir 1.200. Kalau dikira atur jarak gimana ya, di kamar itu gimana mengatur jarak? Iya kan, agak sulit lah. Tapi puji Tuhan, ya mudah-mudahan belum ada yang terkena yang namanya COVID-19 itu kan. Jadi ini merupakan satu anugerah bagi kita semua. Kembali lagi kepada perayaan Natal tahun ini, mulai kemarin tadi malam lah ya, saya pikir hujan luar biasa ya, tapi nggak tahu apa berkat doa Pak Romi atau doa warga binaan saya rasa. Jadi bisa hujan reda, tadi pagi sudah bisa kita rapikan, termasuk juga kolam-kolam ini luar biasa juga. Saya pikir kolam betulan tadi ini, rupanya Joshua punya ide katanya ini. Pak Joshua, mana Pak Joshua yang paling ganteng itu? Iya. Jadi Bapak Ibu, khususnya kepada warga binaan saya Lapas Sibolga ini, dalam menyikapi yang sudah lebih kurang 9 bulan, mulai dari bulan Maret 2020 sampai sekarang, kita belum bisa bertemu langsung kecuali hal-hal darurat. Namun kita belum bisa ketemu langsung,
dengan keluarga mohon bersabar, karena ini bukan hanya di Lapas Sibolga saja, tapi di seluruh lapas rutan, cabang rutan di seluruh Indonesia, yang lebih kurang ada 600 lebih. Jadi kita berdoa sama-sama 2021 sudah bisa kita bertatap muka. Kita menunggu dari instruksi pimpinan. Tapi kita lihat di media yang namanya vaksin sudah mulai datang di Indonesia, nanti dilaksanakan bertahap mulai dari tenaga kesehatan, petugas aparat keamanan dan seterusnya. Untuk itu warga binaan kami harapkan bersabar dalam situasi COVID-19 ini. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, Kota Medan itu tidak pernah seperti itu. Ada 21 kecamatan di Kota Medan, seluruhnya tidak ada yang terlepas, yang seluruhnya banjir. Ini tidak pernah terjadi. Tapi kemarin 21 kecamatan di Medan seluruhnya banjir, termasuk rumah saya di Medan yang tidak pernah kebanjiran masuk. Jadi kita di sini mungkin kalau kita bayangkan orang-orang ataupun masyarakat yang kebanjiran kemarin, bagaimana situasi di rumahnya, masuk lumpur dan seterusnya. Membersihkan itu nggak cukup 1-2 hari. Karena saya ada pengalaman waktu tugas di Tanjung Balai, setiap 1 tahun itu minimal 3-4 kali kebanjiran, banjir rob. Wah, itu ibu ini membersihkannya pakai mesin. Coba, biasanya mesin kan pasang di kolam, ini kok pasang di kamar, ini mesin. Saya pikir suara apa? Rupanya mengeluarkan air karena banjir rob. Tapi itu terjadi. Nah, jadi kita di sini masih, walaupun dalam situasi terbatas, kita tidak ada undangan, kita masih bisa merayakan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari lapas ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Karena saya yakin, tapi saya tidak nuduh ini. Dari beberapa warga binaan yang hadir di sini, mungkin sebelum masuk lapas kelihatan kok, tapi saya nggak nuduh, mudah-mudahan nggak benar. Hanya napasnya saja yang Kristen ini, saya tahu. Tahu maksudnya napas kan? Iya, Natal dan Paskah saja ke gereja. Ya, tapi di sini kita tadi disampaikan Pak Romi, setiap hari melayani, setiap hari kita bisa berdoa dan mengucap syukur. Jadi banyak hal yang bisa kita petik selama kita masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Mang Pendeta dan Pastor. Saya ucapkan terima kasih selama ini sudah melayani kami di sini warga binaan, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, karena kami sangat membutuhkan bimbingan dari pastor dan teman-teman seluruh pendeta, tidak hanya pendeta Pak Nenggolan. Dan juga yang terakhir saya ucapkan kepada seluruh panitia, tanpa terkecuali sudah ambil bagian dalam perayaan Natal kita bisa terselenggara, terlaksana. Luar biasa juga, sederhana tapi cantik juga. Saya tengok apanya ini kan, tenda-tendanya ini, ya luar biasa. Dan seluruh warga binaan yang sudah ambil bagian, tadi sudah disampaikan, ada yang mengajari KOR, banyak talenta-talenta yang bisa kita sumbangkan, bisa kita sampaikan kepada teman kita sesama kita di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena terasa juga ini, rupanya sebelah ini pastor dapur, jadi terasa rendang itu, terasa lagi mau diselesaikan itu ya, betul ya Pak Ketua ya? Ada makan rendang sore nih, dapat semua warga binaan. Iya luar biasa. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia dulu, karena ini berkat doa dan panitia. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih, lebih dan kurang minta maaf. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Horas!
Padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh diriku selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa di sorga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama-Mu yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai lewat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing lepas pribadi. Di sore hari ini kami Tuhan datang untuk bersyukur atas pemberian-Mu, di mana kami bisa merayakan perayaan Natal di dalam lembaga permasyarakatan kelas 2A Sibolga Taplum Tengah. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, dan damai sejahtera, sehingga kami semuanya mengalami selalu kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Tuhan, walaupun masa pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi satu hal yang kami percaya, tangan penyertaan-Mu selalu ada nyata di dalam kehidupan kami, sehingga membuat semuanya berjalan seturut karya rencana Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di mana panitia yang telah berjeri lelah, telah mempersiapkan beberapa bulan untuk perayaan Natal ini. Biarlah seluruh para panitia Engkau Tuhan Yesus memberkati mereka dengan lebih lagi apa yang sudah mereka kerjakan, dengan kekuatan, dengan pemikiran, dengan tenaga dan keuangan. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan lapas kelas 2A Sibolga ini diberkati oleh Tuhan lewat kepemimpinan Bapak Barus ya Tuhan, beserta seluruh jajarannya, sehingga hikmat yang daripada Tuhan memberkati supaya warga binaan di tempat ini menjadi warga binaan yang takut akan Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan dan roh sukacita di dalam melayani seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Bapa, kami berdoa, bukakanlah pintu hati kami untuk menerima sabda dari kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Paulus Posma Manalu, supaya Tuhan firman itu menjadi firman yang hidup, yang berkuasa,
yang dapat mengubahkan hidup kami kepada arah tujuan yang benar sesuai firman Tuhan. Tuhan, inilah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara dan bahaya. Jauhkanlah kami dari segala kecelakaan. Jauhkanlah kami dari segala kesombongan dan ketamakan hidup ini. Supaya kami lebih lagi belajar merendahkan hati dan takut akan Tuhan. Lewat perayaan Natal ini, maka bangkitlah sukacita Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi keluarga kami yang jauh maupun yang dekat daripada hidup kami. Dimanapun mereka berada saat hari ini, tetaplah Tuhan menyertai mereka sebagaimana kami disertai sepanjang hari ini. Di dalam perlindungan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan perayaan Natal ini dan sampai pada akhirnya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk perayaan Natal ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihatlah kemuliaan Allah yang Maha Besar telah menyatakan kepada kamu sekalian oleh kasih-Nya yang abadi. Ia mengaruniakan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya kamu yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Inilah sukacita bagimu dari Tuhan Allah Bapa kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya. Hatiku bersukacita akan kasih-Nya. Dialah Dia yang mengajarkan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini bukalah hatimu untuk Dia. Jadikanlah hatimu palungan baginya. Tingkatkanlah imanmu, persaudaraanmu, kebersamaanmu, ketaatanmu, disiplinmu, dan pengharapanmu, sebab Dia rindu untuk tinggal dalam dirimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bersiap-siap liturgi yang pertama. Demi kita ini, Ia sudah lahir peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan laut dan darat serta segala macam jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Demikian sabda Tuhan. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Pada hari kelima, Allah menciptakan ikan dan burung. Dan pada hari keenam, Allah menciptakan binatang di darat. Dan Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita telah mendengar betapa Allah sangat agung menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah juga Maha Kasih. Dia menciptakan manusia setelah semuanya tersedia. Bahkan Allah memberikan hak kepada manusia untuk mengelola dan memelihara alam ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Allah adalah adil.
Lihatlah, bukan hanya kepada manusia saja diberikan hak untuk menikmati ciptaannya, bahkan kepada segala yang bernyawa termasuk binatang. Allah juga memberikan tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Kita pantas bersyukur, kita pantas berterima kasih. Pernahkah kita menggunakan suatu saat yang hening, baik waktu malam maupun siang, di sela-sela kesibukan pekerjaan kita sehari-hari, untuk merenungkan akan besar dan banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita? Mari kita renungkan sejenak.
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung amat, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bersiap-siap liturgi yang kedua. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Semakin hari dosa manusia semakin bertambah. Kepala, mata, mulut, tangan, kaki, semua bagian tubuh manusia melakukan dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi sengsara. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi miskin. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi penyakit. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi tertindas. Akibat dosa, kehidupan manusia menjadi tidak teratur. Pembunuhan, perang, iri hati dan dengki, semuanya menjadi bagian kehidupan manusia. Duri
kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palunnya." Wahai dunia yang menderita, wahai dunia yang dalam sengsara dan ketakutan, yang tertekan dalam dosa dan kelaliman, tertindas dalam derita dan penyakit, lihatlah, juru selamatmu telah datang. Kristus telah lahir di dunia ini, di negeri ini, di kota ini, di tempat ini. Sambutlah Raja Damai dengan penuh gembira. Hayatilah kedatangannya dalam damai dan sukacita yang penuh hikmat. The stars are redly shining. It is the night of your dear Savior's birth. Lord, lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder rays a new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees,
Dios por